tak bayangkan pembantu sebelah. Gimana kira-kira rasanya sampean? Ayo. Sakit hati enggak? Sakit hati. Dibalik. Kamu kok hebat sekali? Jawab. Iya, tadi tak bayangkan. Pak Bambang kan kekar dulu ya badannya begitu. Kira-kira salat sandal kan? Gitu deh. Ya tak? Sama. Sama, Pak. Begitu ada kemudian terobsesi mempem. Saya tidak berbuat. Alasannya begitu. Saya tidak hanya bayangkan. Sama. Ketika pikiran-pikiran itu muncul, apa yang kita Tawud makanya Allahumma jannibna syaitana ma wa jannibi syaitana ma. Ya, makanya sering kalau baca kita kan banyak ta'awud ya. Banyak ta'awud di situ. sering-sering buat tahu. Ya. Itu. Ada lagi pertanyaan tadi? Saya mau tanya Ustaz. Pak, apa? Kalau tentang ceritanya Ya'juj dan Ma'juj itu apa sih Ustaz? Tentang apa? Ya'juj dan Ma'juj. Iya. Ada di dalam Quran. Tentang yang mana Ustaz? Malaikat yang mana? Ini ya di surat Ya, nanti yaumil kiamah katanya. Ya, Ya'juj dan Ma'juj itu kemudian orang Jawa itu menganggap, silahkan buka bab tanah Jawa. Nabi Adam itu turunnya, sebenarnya Nabi Adam itu orang Jawa. Enggak, cerita yang sebenarnya seperti apa? Saya memang nggak ngerti Ustaz. Bukan cerita orang Jawa Ustaz. Kita yang Itu sebenarnya adalah Ya. merupakan ciri datangnya kiamat. makhluk hidup besar. Ya, Dia berupa apa dia? Ya? manusia. Dua orang. Iya. Sama dengan Dajjal, bagaimana? Apa rupanya Dajjal? Masa depan kami tidak berani menerangkan dengan tuntas karena Quran tidak berbicara dengan tuntas. Takutnya pikiran orang Dajjal itu sekarang itu adalah negara yang superpower sekarang. Silahkan Anda berkembang. Yang punya mata satu, Iya, matanya. ya, artinya yang punya mata satu itu punya tujuannya cuma satu. Tidak berani. Saya tidak berani. Tidak ada keterangan hal itu Ustaz. Itu ada sih ya, kalau misalnya orang muslim melihat orang Dajjal itu ada tulisan kafir katanya di dahinya. Ada sih. Nanti saya tidak berani menyebutkannya. Berat sekali soalnya. Sama dengan kita perkara qadar dan qadar bagaimana. Makanya kemudian Rasulullah ketika ditanya kapan kiamat datang, yang bertanya tidak sama taunya dengan yang ditanya. Nah, bukan perkara apa-apa. Kaki Ya. kecil, jaki, Itu. jaki. Hui, gak, tak. Lalu kemudian mohon maaf ini, saya ingatkan sebuah dalil. Ya. Hadis ini Ibnu Majah, nomor hadisnya 3531. Ya. Sahih Ibnu Hibban juzuk 13 nomor hadisnya 449. Ya, banyak sekali hadis-hadis ini. Ini yang saya dari Imran bin Husain. Ya, Husain anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ro'a bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat rajulan, seorang lelaki, fi yadihi, di dalam tangannya itu. Ya, di dalam tangannya itu khalqatun, mengenakan gelang min sufrin, Dari ya, dari sebuah besi. Ya, yang ada gelang yang melingkar kayak besi begitu di tangannya. Ya. Faqala, maka Rasulullah bertanya kepada orang itu, "Mahadhil khalqatu?" Ya, apa gelang ini? Qala, maka ia menjawab,
Hadhi min wahina. Ini adalah wahina. Wahina adalah sesuatu yang dapat meredakan penyakit atau rasa sakit. Pakai gelang itu. Sekarang ada gelang magnetik segala macam, pakai kalung segala macam. Ya, bahkan ada tulisannya untuk supaya tidak syirik, pakai nama tulisan Allah dari batu jid. Macam-macam tuh. Ya, wahina. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, pola, ya, angzikha, copot dia. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Ia hanya akan menjadikan imanmu tambah lemah. Tauhidmu tambah lemah. Kenapa? Percaya pada Tidak lagi yakin kepada Allah. Sama dengan pertanyaan yang aku antar kemarin. Dari mana Ustadz? Orang jual beli itu labanya kan sedikit. Dari mana Abdurrahman bin Auf itu kaya raya? Ya, petani di Indonesia itu jarang sekali yang kaya, kecuali tanahnya yang memang berhektar-hektar. Begitu kena puso, kena orang, habis sudah. Ya, tapi lihat itu, Utsman bin Affan. Iya kan? Nah itu artinya apa? Kita harus meyakini, secara tahu kita harus meyakini bahwa rezeki seseorang itu ada yang diberi takaran, ada yang tidak diberi takaran, ada yang banyak dan ada yang sedikit. Wis, yakin itu. Tetapi kalau Ustadz, kalau tidak saya bekali sekarang ini dengan keahlian duniawi segala macam, makan apa anak saya? Pikirannya begitu tuh. Wis jelas itu. Gak bisa berkembang Ustaz. Salah itu ya. Tauhid loh. Maka saya tidak berani menjawab. Tauhid, siapa di antara kita mau tauhid Anda baca sekali? Besar, berat ya. Ya kan? Indahnya lihat itu, sama-sama dagang. Nah, ya, saya kemarin enak dengan pertanyaan aku Anto itu tadi. Anda tahu Abdullah bin Mas'ud dagang, istrinya juga dagang. Tetapi ini kurang laris Abdullah bin Mas'ud, yang istrinya laris. Lalu kemudian istrinya Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kepada siapa aku harus bersedekah? Sebelum Rasulullah menjawab, suaminya jawab, kepada sama-sama dagangnya, rezekinya beda. Ya, kepada aku kata suami. Benar suami. Lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Itu sudah jelas, sudah pasti ya. Lalu kepada siapa lagi? Kepada aku, dijawab lagi. Benar suamimu, sampai 3 kali. Artinya, jika istri ini memberikan nafkahnya itu, sedekahnya kepada keluarganya untuk suami, tanpa melecehkan suaminya karena gajinya kecil, ya, tanpa melecehkan suaminya sudah tidak berpenghasilan lagi atau sudah pensiun, ya, maka itu merupakan sedekah buat istri. Nggak usah tanpa melecehkan. Kamu nganggur, kamu. Lihat itu surat 4 ayat 34. Itu menggelitik, Pak. Coba. Loh, sampai 3 itu. 434. Kalau enggak 436. Coba 434 tuh. Artikan saja sudah. Betul. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, perempuan,
karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, telah memberikan nafkah berupa hartanya. maka Terus. perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi. Nah, karena laki-laki itu memberikan hartanya, tidak ada perempuan memberikan hartanya kan? Akan tetapi jika ia memberikan nafkahnya itu tadi jatuh, maka itu sedekah buat keluarga. Kalau sudah suami itu sudah jelas kewajibannya, ya. Khawatir nusus, maka nasihati. Mending kita ambil yang pertama dulu, nasihati. Tidak usah marah, karena surat At-Taghabun sudah jelas, ya, memberikan maaf kepada mereka. Nasihati terus, nasihati. Ya, jangan dipaksa. Ya, kalau mereka tidak mentaati, maka pisahkan saja. Atau pukullah dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Contohnya disereti uangnya. Ya, sangka kamu boros sekali, sereti sedikit-sedikit, ya, boleh. Kamu nggak kasih uang jajan loh, Dik. Nah, boleh seperti itu. Ya, inilah jadi buahnya sekali. Ada pertanyaan, Fadl? Ini kan ada hadis yang Nabi berpesan untuk para sahabatnya yang akan datang itu. Iya. Disebutkan bahwa berpeganglah pada itu karena akan terjadi seperti ini. Iya, betul. Berarti sebetulnya bakalan terjadi seperti ini kan? Iya. Tapi jangan kemudian diartikan bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah yang masa mendatang, kemudian kita pikiran kita, Nabi kita saja meramal. Nggak boleh loh ya. Betul. Ini yang dipakai oleh orang-orang, ya, Salepati dan yang lain-lainnya, karena punya anggapannya ya, putri wong kamfu segala macam, Nabi meramal. Tidak. Rasulullah. Maksudnya gini kan ke depan itu ya, Nabi itu kan sudah dikasih tahu oleh Allah. Berarti yang terjadi seperti sekarang ini juga itu ada atas kehendak Allah. Iya, betul. Bahwa si Anu bakalan begini, si Anu bakalan sudah kehendak Allah. Iya. Betul kan? Iya, betul. Betul. Menurut saya kita juga nggak usah menentang ini bakal terjadi kan? Iya, seperti betul. itu. Cuma masalahnya kita orang-orang yang diberikan hidayah, berarti orang yang memang. Maka di dalam surat 6 ayat 125, hidayah untuk memeluk Islam, bukan masuk Islam loh ya. Hidayah untuk memeluk Islam, terlindungi oleh Islam, itu merupakan hidayah yang sangat besar. Berarti itu nikmat yang paling besar. Betul. Jadi tidak senang, sehingga kita ini berdoa saja mohon kepada Allah agar kita ditetapkan oleh Allah dalam Islam. Maka tiap-tiap, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, benar, surat 6 ayat 125. Ya, memasuki Islam. Ya, coba artikan, agak panjang itu ya. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan Iya. mendapat hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan siapa yang dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesat, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Iya. Itu bukan memeluk Islam loh ya. Tetapi ia menerima Islam, memeluk Islam, mengerti Islam, menerima Islam, hukumnya begini, cara begini, menerima.
Ada yang tidak menerima kan? Ngakunya Islam, berarti tidak menerima Islam. Wong Islam kok kayak gitu, kan gitu tuh. Ini memang dibukakan benar-benar terang benderang. Padahal itu apabila dikehendaki oleh Allah. Berarti kan orang-orang yang dikehendaki itu yang itu nikmat yang udah nggak ada tiara, nggak ada taranya. Iya ada tara itulah. Maka Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala taatik. Ya, dua zat yang membolak-balikkan hati. Ya, mantapkan, tetapkan, kokohkan aku di dalam ketaatan kepadamu. Kemudian sama itu di dalam surat 3 ayat 11. Ayat 7. Ayat 8. Maaf, ayat 8. Surat 3 ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Iya. Berat ya menerima itu. Menerima Islam, memeluk Islam itu berat. Pikiran orang, alhamdulillah kita sudah beragama Islam. Belum. Karena kita belum menerima Islam. Nggak bisa. Karena pintu surga dan neraka sudah ditentukan siapa saja yang memasuki. Maka saya sebutkan tadi perkara gelap di dalam hadis yang lain. Sesungguhnya kamu bila mati dan gelang itu masih kamu pakai, mati terus pakai ini kalung, ya, gelang, ya, sungguh kamu tidak akan bahagia. Lalu di hadis yang lain riwayatnya, barang siapa yang tadi mati menggantungkan maka Allah tidak akan mencukupinya, yakni tidak ada pembelaan buat dia. Gimana? Dan barang siapa yang menggantungkan rumah kerang sebagai jimat, ya, yaitu tadi seperti itu tadi, untuk wahina dan segala macam, maka Allah tidak akan lagi menjaganya. Oh, sebagai ini apa namanya? Jimat, Ustaz. Kekuatan. Ya, bukan kekuatan saja, tetapi untuk kesehatan, untuk segala macam. Anda tahu sendal kesehatan? Ya. Kalau Anda anggap sebagai sendal kesehatan, tidak ada masalah. Kalau Anda dengan sendal ini saya sehat, nah, paham ya? Berbeda. Sehingga kemana-mana enggak sekali-sekali saja. Biasanya kalau sendal kesehatan tidak terlalu, sepatu biasanya. Ya, Yang di dalamnya ada itu ya. alasnya itu. Ya, dalamnya itu. Ya, makanya setan kan sangat halus. Maka istighfar dan mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta